Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya belajar bersama tentang penggunaan software raster menggunakan program Adobe Photoshop. Jadi langsung saja, biar lebih cepat lebih baik. Di sini saya akan buka dulu program Adobe Photoshop. Di sini saya pakai Photoshop CC 2017. Tapi kalau misalkan sampean pakai dengan tipe yang beda pun nggak ada masalah gitu kan. Mungkin Photoshop 2019 atau 2022 juga nggak ada masalah. Jadi yang perlu diingat adalah bahwasanya perlu disesuaikan dengan komputer yang kita miliki. Jadi kalau spek komputer kita tinggi nggak apa sih. Jadi di sini saya pakai 2017. Ini adalah tampilan awal dari program Adobe Photoshop yang 2017. Oke. Kemudian perlu saya terangkan bahwasanya di sini di sebelah samping sini ini namanya toolbox, yang mana ini adalah alat-alat untuk membuat sebuah desain grafis. Ini alat-alatnya sih. Kalau diibaratkan petani ini cangkul sabitnya kayak gitu ya. Kalau diibaratkan koki ini adalah kompor, kemudian wajan, sotil, bumbu dan lain sebagainya. Tapi karena kita akan membuat sebuah desain, ini adalah alat-alat untuk mendesain, untuk bisa menghasilkan sebuah hasil karya desain yang bagus. Kemudian di sini ada menu bar, ini sama dengan di program-program yang lain, yang mana di sini ada menu ketika saya file, ada new, open dan lain sebagainya, sama edit, copy, edit, paste dan sebagainya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini ada ini toolbar option nih. Ini adalah ketika fasilitas yang berkenaan dengan toolbox. Jadi ketika ini saya aktifkan yang move tool, maka ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan fungsi dari move tool. Kalau saya pilih ini fungsi dari rectangle marku, maka di sini adalah hal-hal yang berkenaan dengan fungsi tool rectangle. Ketika saya pilih menu crop tool, maka di sini ada hal-hal yang berkenaan dengan menu crop tool. Oke. Kemudian perlu diketahui bahwasanya di program Photoshop ini sistemnya adalah layers gitu ya. Jadi setiap objek itu bertempat pada layer-layer tersendiri. Ada layer-layer tersendiri. Jadi sama sih sama Adobe Animate gitu ya. Di sini ada Adobe Photoshop juga objeknya adalah bertempat pada sebuah layer-layer. Yang mana layer yang ada di paling atas maka dia akan tampil di paling depan. Oke. Berikutnya adalah kita membuat sebuah dokumen baru nih. Jadi kita kalau mau membuat sebuah desain, maka kita harus menentukan dulu ukurannya berapa sih desain yang ingin kita buat gitu ya. Jadi misalkan kita mau membuat sebuah desain brosur, membuat sebuah desain banner dan lain sebagainya, maka kita harus menentukan dulu ukuran dari desain yang akan kita buat. Caranya adalah dengan cara file, kemudian new di sini. Kemudian di sini akan muncul fasilitas yang berkenaan dengan file baru. Maka di sini ada di Untitled 1 ini adalah untuk nama filenya. Misalkan di sini tak klik, saya kasih nama latihan gitu. Nah, maka nanti filenya akan bernama latihan seperti itu. Kemudian di sini ada width-nya, di sini ada lebarnya desain yang akan kita buat. Di sini tertulis 21 sih. Nah, di sini bisa menggunakan senti boleh, pixel boleh, inci boleh, mili boleh gitu kan. Di sini saya pakai sentimeter saja biar karena saya familiar menggunakan sentimeter. Kemudian di sini tingginya saya buat 30 cm. Boleh dirubah, boleh. Misalkan kita mau buat di sini tingginya 21 sama, boleh diblok aja kemudian ketik 21 kayak gini. Kemudian di sini ada orientasinya nih, ada orientasi potret atau landscape, bisa disesuaikan, silahkan dipilih. Kemudian di sini ada resolusinya nih, resolusinya default ini sudah 300. Jadi fungsi resolusi ini adalah semakin besar resolusi maka kualitas gambar semakin bagus. Cuman ada cumannya nih, kapasitasnya semakin besar kayak gitu, dan memprosesnya semakin berat. Tapi secara defaultnya ini 300 sudah bagus gitu ya, sudah bagus. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada mau color mode. Nah, color mode-nya ini di sini ketika saya klik di sini, maka ada pilihan bitmap, ada grayscale, ada RGB, ada CMYK. Yang sering dipakai adalah
menggunakan RGB sama CMYK. Nah, bedanya apa? Kalau RGB ini adalah ketika kita mendesain untuk tidak dicetak, jadi hanya untuk tampilan di media digital saja, pilihannya adalah menggunakan RGB. Jadi RGB itu red, green sama blue, red, green sama blue. Kemudian yang kalau pengen dicetak, misalkan kita desain brosur yang mau dicetak, maka pilihannya adalah CMYK. CMYK itu di cyan, magenta, yellow sama black, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada background content. Boleh di sini, boleh backgroundnya pakai warna putih, white boleh, black boleh. Nah, kalau saya pilih black nanti background desain kita warna hitam. Kalau saya pilih white, maka background desain kita berwarna putih. Nah, kita coba di sini saya klik create. Nah, maka di sini saya sudah membuat sebuah lembar kanvas desain dengan ukuran tadi saya buat 21 cm lebarnya, tingginya juga 21 cm dengan resolusi 300 resolution. Oke, ini adalah lembar kerja untuk sebuah desain yang akan kita buat. Jadi untuk membuat lembar kerja kita menggunakan fungsi dari file new. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut di video berikutnya.